Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, tentunya dalam keadaan sehat semua. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan segala aktivitas kita, keseharian kita dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat sehat ini. Karena apapun ceritanya, kalau badan tidak sehat, maka untuk belajar pun sulit. Nah, itulah sekali lagi Bapak ingatkan, banyak-banyak bersyukur. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, hari ini kita akan lanjut materi kita yaitu dasar-dasar otomotif yang mana kita sudah masuk bab 4 yaitu dasar pemeliharaan dan perbaikan otomotif. Nah, adapun tujuan daripada kalian mempelajari ini, Bapak harap nantinya kalian mampu. Yang pertama adalah memahami dasar-dasar pemeliharaan otomotif. Kemudian yang kedua, Bapak berharap kalian mampu memahami pemeliharaan otomotif. Oke, kemudian yang ketiga, Bapak juga berharap kalian mampu memahami dasar-dasar perbaikan otomotif. Maksudnya di sini adalah perbaikan apa saja yang harus dilakukan pada otomotif. Kemudian yang terakhir adalah Bapak juga berharap kalian mampu memahami perbaikan otomotif. Nah, kali ini Bapak fokus ke perbaikan otomotif. Mana sebelumnya kita yang poin 1, 2, dan 3 kita sudah mempelajari sebelumnya. Adapun jenis perbaikan otomotif ya yang biasa dikenal dengan servis pada otomotif itu sangat banyak jenis dan macamnya. Mengingat dunia otomotif ini ya penggunaannya pada kendaraan seperti sepeda motor, pada mobil, alat angkutan, alat berat dan yang lainnya. Di dalam perbaikan otomotif, secara garis besar dapat digolongkan atau dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama ada yang kita kenal dengan perbaikan engine atau mesin, kemudian perbaikan pemindah tenaga, ya, atau kita kenal biasanya powertrain. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan sasis. Sasis biasanya sasis ini kita udah bisa tarik kesimpulannya itu perbaikan kaki-kaki kendaraan atau rangka kendaraan. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan kelistrikan atau elektrikal serta perbaikan bodi otomotif. Nah, ini memang pada otomotif ini memang kita bisa bagi seperti ini. Karena kita tahu otomotif itu terbagi ada namanya teknik sepeda motor. Kemudian ada namanya teknik kendaraan ringan. Kemudian teknik alat berat. Dan berikutnya lagi itu ada namanya teknik perbaikan bodi otomotif. Serta yang terbaru waktu itu adalah autotronik. Nah, ini masuk ke bagian daripada otomotif. Nah, berikutnya yaitu berikutnya Bapak upas lagi terkait dengan perbaikan engine ya, yang mana perbaikan engine ini meliputi beberapa aspek pendukung dalam pengkonversian energi, baik konversi di dalam, maksud saya dari bahan bakar menjadi gerak atau konversi energi listrik menjadi energi gerak. Nah, antara lain apa itu? Antara lain adalah mekanisme engine, sistem bahan bakar, ya, baik itu yang konvensional maupun yang elektrik atau fuel injection.
Kemudian untuk yang diesel biasanya kita kenal dengan common rail, common rail system. Kemudian ada sistem pelumasan, sistem pendingin dan sebagainya. Nah, inilah. Jadi perbaikan engine ini banyak sekali, ya, ya banyak sekali mencangkup yang disebutkan tadi, yaitu ada mekanisme engine. Yang pertama ada sistem bahan bakar, baik itu yang konvensional maupun yang injeksi, kemudian pelumas, pendingin dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada perbaikan engine. Berikutnya adalah yang B, perbaikan pemindah tenaga atau dikenal dengan powertrain. Perbaikan pemindahan tenaga atau powertrain ini merupakan perbaikan pada sistem yang mengolah proses pemindah tenaga yang dihasilkan oleh mesin sampai ke roda. Nah, ini pengertian daripada pemindah tenaga. Contoh perbaikan pemindah tenaga antara lain, misalnya sistem kopling, ya, kemudian ada sistem transmisi, sistem gardan, kemudian ada poros atau sumbu roda, kemudian ada sistem roda-roda dan ban. Nah, ini. Nah, semua ini dapat dikelompokkan adalah perbaikan pemindah tenaga atau power train. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan sasis, ya, atau bagian bawah pada kendaraan atau rangka. Ini kita kenal biasa rangka, ya, pada rangka ataupun bagian bawah kendaraan. Nah, perbaikan sasis yaitu perbaikan pada bagian kendaraan yang berhubungan dengan kondisi jalan, seperti rangka, sistem rem, kemudian sistem suspensi, sistem kemudi, dan yang lainnya. Inilah perbaikan ini kita kelompokkan menjadi perbaikan sasis, ya. Nah, yang berikutnya adalah perbaikan kelistrikan. Nah, ini tidak kalah pentingnya pada kendaraan, yaitu perbaikan kelistrikan ini atau elektrikal, yaitu perbaikan yang meliputi sistem penerangan. Kemudian ada aksesoris, yang mana aksesoris itu biasanya ada audio, ada dan lampu-lampu, ya, maksudnya ada lampu-lampu. Kemudian sistem berikutnya adalah sistem starter, kemudian sistem pengapian, sistem pengisian, sistem pengisian baterai, kemudian sistem pengkondisian udara atau air conditioner, conditioner, ya. Kemudian sistem pengaman dan sebagainya. Nah, ini. Nah, sistem ini, kelistrikan ini, ya, memang sangat penting. Karena walaupun mesinnya bagus, sistem pada engine tadi itu bagus, perbaikannya sudah bagus, apabila terjadi kerusakan pada sistem kelistrikannya, contoh sistem pengapiannya bermasalah, maka mesin tersebut tidak bisa hidup. Ya, nah, ini contoh lain, misalnya sistem starternya bermasalah, rusak. Nah, ini mesinnya juga tidak bisa dihidupkan, terkecuali didorong. Nah, ini itu pun berlaku untuk engine yang masih konvensional. Tapi kalau yang sudah, ya, istilahnya sudah injeksi atau sudah EV, ini tidak bisa pakai dorong-dorong lagi. Karena semua kelistrikannya memerlukan sumber dari baterai. Jadi mesinnya mesti hidup ini, ya. Starternya, untuk menghidupkan starter tentunya perlu eh, cukup eh, pengisian baterainya. Nah, ini itu salah satu contoh kalau ada masalah pada sistem kelistrikan. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, ini juga tidak kalah pentingnya, adalah perbaikan bodi. Nah, perbaikan bodi ini
Ya, kalau dulu itu ada istilahnya sekolah yang membuka program ini yaitu perbaikan bodi otomotif, ya, atau teknik perbaikan bodi otomotif TBBO, teknik perbaikan bodi otomotif. Nah ini, adapun perbaikan di sini bodi ini adalah penggunaan kendaraan di jalan yang raya yang sangat rentan ini terhadap kecelakaan. Akibatnya banyak kendaraan yang tidak diimbangi dengan pembangunan jalan raya. Sehingga kecelakaan yang umum terjadi karena adanya persinggungan, senggolan, saling tabrak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain. Nah, kecelakaan yang terjadi mengakibatkan beberapa kerusakan pada bodi, nah, terutama bodi luar, bahkan sampai ke sasis atau kerangkanya ya. Nah ini contoh kerusakan pada bodi misalnya baret, lecet ya bodinya atau penyok. Nah, penyok ya, penyok atau kemek, kemek ya bahasa Melayunya kemek. Nah inilah perbaikan bodi otomotif ya. Nah pekerjaan bodi ini memang eh, biasanya tidak cepat daripada perbaikan engine atau kelistrikan yang lain. Nah, artinya biasanya perbaikan bodi ini memerlukan waktu yang agak lama biasanya. Contoh kalau kita memperbaiki bodi yang rusak, nah tentu pihak bengkel dalam memperbaikinya itu melihat sikon ya. Pertama melihat kondisi cuaca, misalnya mau ngecat gitu ya. Nah, jadi itulah menjadi faktor biasanya pekerjaannya menjadi lama ya. Misalnya cuaca hujan terus, sehingga mau ngecat nggak bisa, hingga menunggu cuaca yang baik. Sehingga pekerjaannya biasanya memang tidak secepat seperti kita memperbaiki engine atau kerusakan engine. Ya, jadi itulah jenis-jenis perbaikan pada dunia otomotif ya. Oke, berikutnya adalah ini contoh salah satu kondisi mobil penyok. Nah, ini contoh ini penyoknya. Kemudian dengan teknik perbaikannya. Nah, teknik perbaikannya ini contoh dia menggunakan alat ya, alat vakum. Nah, jadi ditarik gitu ya. Nah, jadi ini lihat tanda panah ini inilah yang akan ditarik. Tarik vakum menggunakan vakum. Nah, ini. Nah, dan banyak yang teknik-teknik yang lain. Nah, ini salah satu contoh saja. Ya, berikutnya contoh yang lain. Nah, ini salah satu contoh perbaikan engine. Ya, jadi harus membuka koper kepala silinder, mungkin bisa menyetel klepnya yang kendor, sehingga mesin dapat kembali normal, tidak berisik, ya, sehingga performa mesin kembali seperti semula. Nah, ini salah satu contoh pekerjaan atau gambar perbaikan engine. Kemudian salah satu contoh kembali ya ini contoh perbaikan sasis atau bawah-bawah kendaraan. Ya, ini seorang mekanik sedang memperbaiki sasis ya. Nah, ini jadi bagian kendaraan ya. Oke, mungkin sedang melepas gantungan knalpot ya. Nah, ini contoh. Ini contoh saja pekerjaan sasis. Berikutnya adalah contoh perbaikan kelistrikan atau pekerjaan kelistrikan pada otomotif. Nah, di sini biasanya menggunakan alat ukur yaitu menggunakan multi atau apometer. Contoh gambar di sini adalah dia mengukur tegangan baterai,
tegangan pengisian pada kendaraan, apakah baterainya itu terisi oleh sistem pengisian. Nah, ini bisa menggunakan alat multimeter ini. Nah, inilah contoh salah satu pekerjaan kelistrikan. Nah, ya, nah, ini nih. Kerjaannya tidak berat, namun perlu keakuratan dan kecermatan serta ketelitian. Ya, nah ini. Oke, contoh berikutnya adalah sudah cukup contohnya. Jadi sudah mewakili semua contoh-contoh tadi. Pertama ada kalau Bapak refresh ulang, eh, contoh perbaikan engine, perbaikan sasis atau pemindah tenaga. Ya, contoh untuk pemindah tenaga itu misalnya penggantian kampas kopling pada kendaraan, kemudian penggantian komponen-komponen transmisi, komponen-komponen gardan, atau perbaikan gardan. Nah, untuk penggerak belakang, nah, ya, dan yang lainnya. Nah, itulah contoh-contoh pekerjaan pada eh, bidang otomotif. Oke, jadi dari pembelajaran tadi bisa kita tarik kesimpulannya adalah pemeliharaan atau perawatan yang kita kenal dengan maintenance adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk merawat, menjaga, memelihara peralatan, peralatan mesin, fasilitas lainnya supaya tetap dalam keadaan siap pakai secara efektif dan efisien. Inilah kesimpulannya dalam perbaikan eh, otomotif. Kemudian perbaikan atau servis pada otomotif sangat banyak jenis dan macamnya. Mengingat dunia otomotif sangatlah luas. Jadi dalam perbaikan otomotif secara garis besar dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu perbaikan engine yang sudah dijelaskan tadi, kemudian perbaikan pemindah tenaga atau powertrain, ya, kemudian perbaikan sasis, ya, atau bagian-bagian bawah kendaraan, atau rangka kendaraan di bagian sasis juga. Kemudian perbaikan kelistrikan atau elektrikal yang mana tadi meliputi lampu-lampu, perbaikan lampu, sistem starter, sistem pengisian, pengapian, ya, bahkan mungkin sistem pengaman, ya, pengaman kelistrikan. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan bodi. Nah, yang mana tadi sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak berikan contoh salah satu kerusakan bodi pada kendaraan, misalnya menyok atau kemek, ya. Nah, dan tekniknya. Ya, tadi kita lihat gambar itu teknik vakum. Oke, anak-anak, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham dan mengerti semua? Oke, kalau sudah tidak ya ada yang ingin ditanyakan, kalau sudah paham semua, ya, kita akan lanjut minggu berikutnya. Kita akan langsung ke bengkel, kita akan praktek untuk melihat langsung perawatan-perawatan pada otomotif yang mana seperti yang kita jelaskan tadi. Ada perawatan engine, ada perawatan sasis, ada perawatan powertrain, perawatan kelistrikan, dan perawatan bodi. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan ini di bengkel kita sudah ada. Nanti kita akan langsung ke lapangan pada minggu depan. Ya, namun kita sebelum praktek pastinya Bapak minta semua menggunakan pakaian praktek. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, pertemuan kali ini Bapak tutup dengan mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang.